Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita tetap mendapatkan nikmat sehat sehingga kita dapat mengikuti kegiatan MPLS di hari ini. Oke, hari ini Ibu akan menyampaikan materi MPLS tentang wawasan Wiyata Mandala. Oke, untuk lebih tahu tentang wawasan Wiyata Mandala, silahkan kalian menyimak presentasi melalui slide berikut ini. Apa sih yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala? Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 kata, yaitu wawasan, wiyata, dan mandala. Wawasan berarti cara pandang, penilaian terhadap sesuatu. Kemudian wiyata berarti pendidikan. Sedangkan mandala adalah lingkungan. Jadi, wawasan Wiyata Mandala adalah cara pandang lingkungan sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Nah, sekolah sendiri mempunyai 2 fungsi. Fungsi yang pertama adalah tempat untuk belajar. Nah, tempat untuk belajar di sini, jadi kalian datang ke sekolah adalah untuk belajar. Bukan untuk berdagang, bukan untuk bercanda atau bermain-main dengan temannya. Yang kedua, fungsi sekolah yang kedua adalah rumah kedua peserta didik. Nah, sebagai rumah kedua berarti kalian akan merawat rumah tersebut, menjaga dan membuat suasana tersebut menjadi nyaman seperti rumah tempat tinggal kalian sendiri. Oke. Nah, sekolah sebagai tempat belajar. Di sini sekolah menyiapkan fasilitas untuk belajar, sarana-sarana untuk belajar. Di sekolah terdapat guru dan peserta didik yang akan mengoptimalkan kemampuan kalian untuk mengembangkan bakat dan minat kalian. Di sekolah juga mempunyai kurikulum. Nah, kalau di SMP Jayakarta, kurikulum yang berlaku adalah kurikulum 2013. Nah, selain mempunyai kurikulum yang akan menjadikan acuan untuk berjalannya sekolah SMP Jayakarta juga mempunyai sumber belajar. Sumber belajarnya bisa berupa orang, yaitu Bapak Ibu guru kalian yang mengajar mata pelajaran tertentu. Bisa juga sumber belajar berupa sarana penunjang pembelajaran. Di SMP Jayakarta, sarana pembelajaran yang tersedia meliputi lab komputer, lab IPA, perpustakaan, ada juga dapur ya untuk pembelajaran prakarya. Kemudian selain mempunyai kurikulum, sumber belajar dan sarana penunjang pembelajaran, sekolah sebagai tempat belajar merupakan tempat yang mempunyai aturan yang bersifat akademis, yang membuat aturan-aturan tentang kebijakan akademis kalian, meliputi peraturan tentang kenaikan kelas, aturan atau program-program pembelajaran. Itu merupakan aturan yang bersifat akademis. Kemudian selain bersifat akademis juga mempunyai aturan yang mengatur perilaku warga sekolah. Jadi sekolah sebagai tempat belajar mempunyai aturan untuk mengatur perilaku kita sebagai warga sekolah, perilaku kalian sebagai siswa dan perilaku ibu sebagai guru. Nah, ada juga nanti aturan untuk peranan atau aturan untuk kepala sekolah. Jadi itu fungsi sekolah sebagai tempat belajar. Kemudian yang selanjutnya, sebagai tempat belajar, sekolah mempunyai konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, sekolah tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Misalnya kampanye, kemudian tempat syuting. Jadi kalau ada sekolah dipakai untuk syuting film atau kampanye partai politik, itu tidak dibolehkan karena tidak sesuai dengan fungsinya sebagai tempat belajar. Yang berikutnya, konsekuensi sekolah sebagai tempat belajar adalah tujuan utama peserta didik datang ke sekolah adalah untuk belajar. Jadi datang ke sekolah itu tujuannya adalah untuk belajar, bukan untuk tidur,
atau hanya sekedar datang dan bercanda dengan teman-teman tanpa mengerjakan tugas-tugas sekolah yang menjadi tujuan utama datang ke sekolah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah setiap warga sekolah harus mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Ya, karena setiap warga sekolah itu mempunyai peranan, mempunyai tugasnya masing-masing. Tentunya harus ada peraturan yang akan mengatur supaya sekolah tersebut bisa berjalan dengan baik. Peraturan yang ada misalkan yang sudah dijelaskan oleh pemateri melalui Pak Yunanda, ya. Jadi itu ada aturan-aturan sekolah yang harus kalian patuhi, yang harus kalian ikuti, yang tujuannya adalah untuk membentuk atau mengembangkan kalian sebagai pribadi yang baik. Kemudian yang keempat, tujuan yang keempat adalah sekolah sebagai tempat belajar adalah setiap warga sekolah harus mampu menunjukkan karakter warga terdidik baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Maksudnya adalah kita harus menunjukkan karakter yang baik. Kan beda antara orang yang terdidik dengan orang yang tidak terdidik. Contoh yang perilaku yang orang terdidik, biasanya mereka akan berlaku sopan, menjaga nama baik sekolah ketika berada di dalam sekolah ataupun ketika berada di luar lingkungan sekolah. Jadi jangan mentang-mentang kalian tidak ada di sekolah, kalian bisa berlaku seenaknya. Padahal tugas kalian adalah membawa nama baik sekolah sebagai siswa-siswi SMP Jayakarta yang harus bersikap baik, sehingga nama SMP Jayakarta, siswa-siswi SMP Jayakarta dikenal sebagai siswa yang baik, bukan sebagai siswa yang memberikan efek negatif ke orang lain. Itu tidak diharapkan seperti itu, ya. Jadi itu konsekuensi sekolah sebagai tempat belajar. Nah, kemudian fungsi yang kedua, yang tadi sekolah sebagai rumah kedua peserta didik. Sebagai rumah kedua peserta didik, nah, berarti peserta didik akan menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah. Guru adalah orang tua peserta didik di sekolah. Jadi kalian harus menghormati Bapak Ibu guru dan staf yang ada di sekolah sebagaimana kalian menghormati Bapak dan Ibu yang ada di rumah. Ya, jadi tidak boleh membeda-bedakan. Saya takutnya sama Pak Pandu, saya takutnya sama Pak Nanda. Sedangkan guru yang lain saya tidak takut, tidak seperti itu. Jadi semua mempunyai peranan yang sama, semua mempunyai hak yang sama. Bahwa kalian harus memperlakukan Bapak Ibu guru dan semua staf sivitas akademika yang ada di sekolah dengan baik, melalui perkataan yang sopan, tutur kata yang baik. Jadi kalau ketemu Bapak Ibu gurunya, silakan bersalaman, tidak melihat Bapak Ibu gurunya saja, tetapi karyawan-karyawan yang ada pun ketika kalian bertemu, kalian harus bersikap sopan, bersalaman, melakukan 4S tadi: senyum, sapa, salam, dan salaman, ya. Itu yang kedua, sekolah sebagai rumah kedua bagi peserta didik. Yang berikutnya adalah di sekolah itu juga ada teman sebaya. Teman sebaya adalah teman yang ada bersama dengan kalian di dalam kelas kalian, yang seumuran dengan kalian. Ada kakak kelas. Nah, ada kakak kelas. Nah, kalau kalian yang kelas 7 berarti kalian adalah adik paling kecil di sekolah ini. Nah, sebagai adik yang paling kecil, kalian harus bisa berlaku sopan kepada kakak kelasnya, saling menghormati. Kemudian dengan teman sebayanya juga saling menghormati, saling menghargai. Jadi kalau memanggil temannya, panggil dengan nama yang baik, jangan panggil dengan nama yang tidak baik. Misalkan panggilnya dengan nama sebenarnya, jangan namanya Bagus Muhammad dipanggil Kecil atau apa gitu, ya. Jadi tolong saling menghormati dan saling menghargai antara teman sebaya dan kakak kelas, karena kalian adalah, kalau sebagai rumah, kalian adalah saudara, ya, saudara ketika berada di sekolah. Kemudian karena sekolah sebagai rumah kedua untuk peserta didik, berarti kalian harus bisa merawat ruang kelas, taman, serta fasilitas yang ada di sekolah seperti kalian merawat rumah sendiri. Jadi kalau kalian melihat kelasnya
tidak rapi, susunan bangkunya atau kursinya tidak rapi, nanti tolong dirapikan. Melihat ada sampah yang tergeletak, tolong diambil, dia dibuang ke tempatnya. Jadi merawat kelas dengan baik. Tidak ada lagi sampah yang tercecer di sekitar lingkungan kelas kalian. Kemudian tidak ada lagi bungkus-bungkus permen yang tertinggal ketika kalian membukanya. Nanti ketika selesai jajan dari kantin, kalian makan, nah pura-pura naruh sampah, padahal sudah ada tempat sampah yang terdekat. Jadi tolong menjaga dan merawat fasilitas yang ada di sekolah. Tidak mencoret-coret meja, karena meja digunakan untuk belajar. Ya, itu ruang kelas. Ya, jadi kalian diharapkan bisa merawat fasilitas yang ada di sekolah. Kemudian konsekuensi sekolah sebagai rumah kedua adalah perilaku yang diharapkan ketika kalian merasa sekolah sebagai rumah kedua adalah kalian saling menghormati guru, seperti menghormati orang tua. Kemudian menumbuhkan sikap saling menghormati dan menyayangi, yaitu seperti yang tadi Ibu jelaskan. Itu beberapa konsep tentang wawasan Giyata Mandala yang ada di sekolah kita. Nah, untuk lebih mengenal lagi tentang konsep sekolah SMP Jayakarta, nanti kalian akan disiapkan tentang profil atau video tentang SMP Jayakarta, sehingga dengan mengenal sekolah Jayakarta ini diharapkan kalian bangga, kalian bisa menjadi siswa yang baik untuk SMP Jayakarta. Oke, demikian materi MPLS hari ini. Mari kita akhiri dan mari kita berdoa semoga masa pandemi ini segera berlalu. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas dan kegiatan kita. Kita akhiri pertemuan ini. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.